Dalam minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2023, dan kita percaya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca janji firman Tuhan bagi kita di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Inilah janji firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih pagi ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini di tengah-tengah bait-Mu. Dan kami datang menyerahkan diri kami kembali di hadapan-Mu pagi hari ini. Untuk diperbaharui, untuk dijamah, untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menyertai kami, memberikan kekuatan baru dan memberikan kemenangan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, umat-Mu pagi ini. Dan kami mempersilakan Engkau untuk bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami pagi ini. Jamalah dan sembuhkanlah yang sakit, lepaskanlah yang terikat, bebaskanlah yang menderita dan dalam tekanan. Berikanlah kekuatan baru bagi yang lemah, dan bawalah kami dalam perjumpaan yang baru dengan Tuhan pagi ini. Kami bersyukur pagi ini kami membuka ibadah kami dengan rasa hormat, rasa syukur dan pengagungan kepada Tuhan kami. Kami menyambut kehadiran-Mu di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah masuki minggu kedua di bulan pertama. Kita bersyukur kita berada di tempat terindah, yaitu di dalam rumah Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami yang telah ditebus, kita nyatakan iman kita bahwa kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, di situ mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Haleluya. Sebagai
Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Katakan bersama-sama, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Sukacita surga nyata penuhi kita.
Haleluya, silahkan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan menghampiri tahta Tuhan makin dekat, membawa pujian dan penyembahan kita. Pengalaman bahwa Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini.
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Kita naikkan pujian ini dan kita siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam saya persilakan hambanya memerlukanmu. Engkaulah Kau dekat, sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Sekali lagi ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menundukkan hati kita. Kita memohon pimpinan dan pengurapan Tuhan. Haleluya. Kepadamu kami datang ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, yang patut kami sembah, muliakan dan tinggikan. Kepadamu juga ya Tuhan kami datang, agar kami terus dituntun, diajari, diberi pemahaman, pengertian tentang diri-Mu dan segala kehendak-Mu, agar kami dalam menjalani kehidupan ini dan melakukan tugas-tugas kami, agar seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bimbinglah kami di jalan-Mu, dan buatlah nama-Mu dikuduskan dan ditinggikan dalam kehidupan ini. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kami dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu berbicaralah Tuhan, sungguh kami mendengar adanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga segenap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti jalannya ibadah ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka dari kitab Yosua pasal yang pertama.
Pagi ini saya mau bicara lebih lanjut, bicara tentang keberhasilan dan keberuntungan dengan tema, kalau di khotbah-khotbah yang disampaikan atau prediksi yang dilakukan oleh banyak orang, tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang penuh tantangan, pergumulan. Namun kalau saya mengatakan tahun 2023 tahun yang penuh keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana supaya kita betul-betul berhasil dan beruntung di dalam perjalanan ini. Bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini? Tentu kita akan belajar dari kehidupan yaitu Yosua atau khususnya orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Saya bacakan kepada kita dari Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Dari apa yang sudah kita baca dari teks ini, dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dengan jelas diberitahukan atau diberikan tuntunan kepada kita, yaitu rahasia atau kunci untuk kita berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung untuk menggapai, mencapai tujuan Tuhan atas hidup kita, tujuan Tuhan atas Yosua, atas bangsa Israel. Di mana lebih lanjut, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, orang Israel, di mana Tuhan telah berjanji akan memberikan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang subur, yang berlimpah madu dan susunya, yang akan diberikan, yang akan diwariskan kepada
turunan daripada Abraham turun-temurun. Tentu dari pihak Tuhan yang berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang lebih lanjut, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ada amin. Demikian halnya lebih lanjut kalau bicara soal keberhasilan dan keberuntungan. Tentu ini harapan kita semua. Ada amin. Ini ada kerinduan kita, ini adalah doa kita juga. Kita ingin berhasil di setiap bidang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita ingin berhasil di setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguhkah kita akan berhasil atau beruntung untuk hari ke depan ini dalam perjalanan hidup kita? Saya sedikit balik ke belakang. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Yosua beruntung dan berhasil dalam memimpin dan menggembalakan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yaitu memasuki yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di mana kalau sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan dalam tahun-tahun yang lalu, Yosua, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam Yosua pasal 21, pasal 11 ayat 23, demikian juga pasal 12 ayat 7 sampai 24. Sekali lagi, Yosua berhasil menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Tahu? 32 raja yang ditaklukkan dan ditundukkan, yang direbut oleh Yosua. Saya mengajak kita untuk melihat supaya sedikit ini dari kitab Yosua ini. Di dalam ayat yang saya sudah sebutkan tadi, untuk menolong kita lebih lanjut bahwa Yosua berhasil menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-11, demikianlah Yosua merebut segala yang demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amallah negeri itu berhenti dari berperang. Yosua pasal 11 ayat 23. Kemudian pasal 12 ayat 7 sampai ayat seterusnya, di situ tentang raja-raja yang ditaklukkan oleh yaitu Yosua. Jadi yang pertama sekali lagi, Yosua berhasil, beruntung menduduki tanah Kanaan. Dan itu tidak lain dengan kekuatan, dengan pertolongan, dan dia juga bersama dengan Tuhan. Ada amin. Yosua berhasil. Yang berikutnya, ya ini karena saya tidak bisa juga berdiri terlalu lama juga. Yang berikutnya, saudara bisa juga nanti melihat, Yosua berhasil mendiami daerah itu, menduduki daerah itu, memiliki daerah itu, dan tinggal di sana di dalam kondisi yang aman dan tentram. Artinya tidak ada musuh.
yang mengganggu. Itu dapat kita melihatnya lebih lanjut dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Di sana dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa dan kemampuan untuk merebut tanah Kanaan, menaklukkan semua raja-raja yang di sana. Kemudian juga kedamaian, ketentraman, keamanan bagi seluruh rakyat Israel, penduduk Israel. Bukan hanya di situ saja, keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan, keberuntungan yang diberikan orang Tuhan kepada Yosua. Kalau kita melihat lebih lanjut, berhasil membawa bangsa Israel untuk beribadah serta setia mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal yang ke-23, Yosua pasal yang ke-23 Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau saudara terus membaca nanti sampai ayat yang ke-11, sekali lagi, bangsa Israel, umat Tuhan, berkomitmen akan setia beribadah, mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Dalam arti tidak hanya Yosua dipercayakan untuk berhasil merebut daerah itu atau lebih lanjut memiliki hal-hal yang jasmani, lahiriah, berkat-berkat lahiriah, tetapi juga yang terutama, dia berhasil membawa umat Tuhan sungguh-sungguh beribadah, menghormati Tuhan, berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Demikian juga termasuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dia berhasil memimpin, mendisiplin dirinya, mengajak dirinya sendiri untuk berkomitmen beribadah kepada Tuhan, setia mengabdi berbakti kepada Tuhan. Demikian juga seisi rumahnya. Itu keberhasilan Yosua. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15, firman Tuhan mengatakan begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah
Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keberhasilan Yosua. Dalam dunia ini tentu banyak kita angkat beri hormat kepada banyak saudara atau sesama kita, mereka yang berhasil dalam berbagai disiplin ilmu. Tetapi di bidang kerohanian, di bidang hal-hal yang lain lemah, rusak. Tetapi Yosua sekali lagi, dia tidak saja hanya merebut tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan saja lebih lanjut untuk mendapatkan itu kedamaian, ketenteraman atas seluruh negeri itu, tetapi dia juga berhasil membawa bangsa Israel untuk berketetapan hati, untuk mengabdi, berbakti kepada Tuhan, menyembah, beribadah kepada Tuhan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu menyembah kepada ilah-ilah lain, bertanya kepada ilah-ilah lain, orang-orang kuat yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dengan sepenuh hati mereka beribadah dan menyembah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan terutama juga Yosua menang, berhasil, beruntung, membawa dirinya, jiwanya mengabdi, berbakti kepada Tuhan, setia untuk hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui yaitu Musa. Saya terus terang, salah satu hamba Tuhan, abdi Tuhan menjadi favorit saya di dalam Alkitab yaitu Yosua, di samping juga pribadi yaitu Yusuf. Mengapa saya kagum dan sebagainya? Ialah ini tadi. Pertama, dia bisa membawa dirinya, membaktikan seluruh hidupnya untuk takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan. Seperti yang tadi yang dikatakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Pilih kepada siapa kamu beribadah. Apakah kepada Allah yang dimana lebih lanjut negerinya kamu duduki? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah juga yang menjadi doa dan harapan saya juga bagi segenap jemaat Tuhan yang ada di CWS Gedung Kenanga ini, khususnya jam 6 pagi. Keberhasilan yang digapai oleh Yosua, inilah juga menjadi kerinduan, inilah yang juga menjadi doa dan harapan kita dalam tahun ini 2023. Meraih, menggumuli, mengimani, menghidupi yang pertama yaitu janji Tuhan, kebenaran Tuhan yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus, yang telah ada di dalam firman-Nya ini,
perlu kita menghidupinya atau mengimaninya. Ada amin. Ini sebagai syarat juga, kriteria juga. Bagaimana kita supaya berhasil dan beruntung dalam tahun 2023 ini. Berhasil dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah, keluarga yang sakinah, di mana kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Di sana ada keteduhan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada keharmonisan satu dengan yang lain. Ada amin. Di mana di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita ada pujian, ada penyembahan, ada ibadah yang dipanjatkan kepada Tuhan hari lepas hari. Tuhan dihormati, Tuhan ditinggikan atas hidup kita, atas rumah tangga dan keluarga kita. Ini menjadi prioritas. Keberhasilan membawa seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Sang Pencipta dan penebus jiwa kita. Ada amin. Karena untuk itulah kita diciptakan, karena itulah lebih lanjut alasannya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya kita diselamatkan, supaya kita lebih lanjut memiliki hidup yang baru, supaya kita kembali kepada posisi kita. Maksud tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan namanya, untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia, untuk memberi pengagungan dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Tentu itu bukan hanya sebatas dalam hanya mengangkat puji-pujian Tuhan, terima kasih aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, tetapi juga melalui pikiran kita, melalui tindak tanduk kita, semua karya dan pekerjaan kita seperti yang dilakukan oleh yaitu Yosua. Ada amin. Tapi sekali lagi, yang pertama, menjadi target, menjadi sasaran, menjadi doa dan harapan kita, dan yang akan kita usahakan dan yang akan kerjakan, yaitu sekali lagi agar seisi rumah tangga dan keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Alasan yang mendasar lebih lanjut sekali lagi, mengapa perlu itu? Mengingat sekali lagi, waktunya sudah singkat. Waktu kedatangan Tuhan, terlebih waktu kita yang ada di dunia ini, sudah sangat singkat, sudah sangat sempit. Dan alasan yang paling kuat mengapa sampai Tuhan meloloskan kita 2023. Bukan karena kita masih punya bayi yang kecil yang perlu kasih sayang orang tua. Tapi yang utama, masih ada anggota-anggota keluarga kita yang belum memiliki jaminan yang pasti dalam keselamatan yang dari Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus itu sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Dia rindu
Dia ingin seisi rumah tangga kita, istri, suami, anak, menantu, mertua, ada dalam keselamatan yang dari Tuhan, ada dalam kerajaannya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sadar. Mari kita lebih lanjut siuman. Kalau bahasa apa itu lagi ininya. Kalau kita hidup terpelihara sampai saat ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena lebih lanjut planning atau rencana kita, visi kita dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan menantikan, menunggu lebih lanjut. Sejauh mana kita menggumuli dan membawa seisi rumah tangga dan keluarga kita di dalam iman, pengharapan kepada Tuhan. Ada amin. Terima kasih buat Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang semua, yang penuh dedikasi, pengabdian, bakti lebih lanjut, mencari nafkah dan sebagainya, mengumpulkannya dan sebagainya untuk anak cucu dan generasi yang akan datang. Tetapi Bapak dan Ibu, perlu saya mengingatkan kita yang utama, yang prioritas, yang perlu untuk kita kerjakan, yang perlu untuk kita lakukan, kita gumuli dalam kehidupan ini ialah sekali lagi keselamatan seisi rumah tangga dan keluarga kita. Ini berikan porsi yang lebih besar, baik waktu, tenaga, pikiran. Demikian juga terlebih doa dan harapan kepada Tuhan. Membawa sisir, tanam, andal di situ, modal di situ, saham di situ, dalam keselamatan, yaitu seisi rumah tangga dan keluarga kita. Mengingat lebih lanjut, dunia ini, saudaraku, untuk saat ini, daya pikatnya, daya tariknya begitu menakjubkan. Dalam arti apa? Maksud saya di sini, kita aja bisa besok-besok tergelincir kalau kita enggak betul-betul mencari Tuhan. Kalau kita tidak betul-betul ada usaha, ada kemauan lebih lanjut untuk terus membekali kerohanian kita, menumbuhkan kerohanian kita. Daya tarik dunia ini begitu menggiurkan. Iblis lembur untuk berusaha mencari, menggugurkan, yaitu iman daripada anak-anak Tuhan. Katakan iblis itu beridar-idar mencari siapa yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, saudara, kalau pikiran hati kita, waktu kita dan tenaga kita hanya semata-mata lebih lanjut untuk mencari, untuk lebih lanjut kebahagiaan dunia ini, atau makan dan minum, kesejahteraan dan ini, sekali lagi kita akan masuk kepada perangkap si musuh itu untuk kita diperdaya. Lihat bagaimana iblis menggoda, yaitu Hawa, memperdaya Hawa. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Kemudian lebih lanjut, buah yang terlarang itu tatkala dilihat oleh Hawa, dikatakan ada apa? Ada rasa nikmat, ingin dia lebih menikmatinya.
Kau akan celiklah matamu, yang kau akan sama seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Ingin sama, ingin sejajar, keinginan, ingin sejajar, ingin setara dengan yang lain, ingin memiliki ini, ingin itu dan sebagainya. Tentu mari kita ingat dan sadar, segala sesuatu yang bersumber dari dunia ini tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa kita, tidak akan pernah membuat jiwa kita tentram dan aman atau teduh seperti bangsa Israel yang telah dipimpin oleh Yosua. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada rasa puas, rasa aman dan teduh. Karena Tuhan yang memberikan tanah itu kepada mereka dari janji Tuhan. Karena Tuhan yang lebih lanjut berperang bersama dengan mereka melawan musuh-musuh mereka. Jadi sekali lagi, target sasaran kita tahun ini membawa seisi rumah tangga dan keluarga kita beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, atau mengembalikan hormat kita, pujian kita kepada Tuhan sebagaimana seharusnya, sebagai Sang Pencipta, sebagai yang Maha Kuasa. Demikian juga yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah mengasihi dan menebus jiwa kita dari kebinasaan. Ingat saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas melalui darahnya sendiri. Dengan demikian, dalam Roma pasal 6 dikatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah hamba-hambanya. Dalam arti, jikalau ini kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berkeluarga, dalam bekerja dan sebagainya, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita dapatkan, semuanya adalah milik Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Di sisi yang lain kita disebut sebagai penata layan. Ininya Tuhan. Kita ini udah dibeli. Sama seperti zaman dulu waktu Alkitab ini dituliskan. Yaitu hamba-hamba itu, budak-budak itu dijual di pasar, seperti kita beli kacang goreng gitu di pasar. Berapa ini siapa ini? Si Tono ini, maaf namanya saya pakai ini ya. Ya 5 juta gitu. Oke, bayar 5 juta. Setelah kita bayar, kita beli, ini sekarang milik kita. Hamba ini, yang dibeli ini, budak ini. Dan sekarang tergantung kepada kita. Mau dia apa dia? Mau kerja 24 jam satu hari? Dengan makan bubur porsi satu hari? Ya tergantung kita. Mau hanya suruh kita di pintu gerbang hanya untuk lebih lanjut, nunduk-nunduk untuk kita kalau datang keluar masuk dari rumah, untuk ini buka pintu dan sebagainya ya. Mau kita perlakukan dia apa?
Mau kita jadikan RW juga bisa juga. Nggak ada HAM, nggak ada yang menuntut dan sebagainya. Dia adalah milik kita sepenuhnya. Dan dia hanya bisa mengatakan kepada tuannya atau bersikap kepada tuannya, ya, 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 ya. Konsep inilah, pengertian inilah yang diinikan kepada kita, yang ditebus oleh Yesus Kristus, yang dibayar dengan harganya, lunas melalui darahnya. Dalam arti, tidak ada kata-kata yang bisa saudara nolak dan sebenarnya harus ya, 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 ya. Seperti lebih lanjut Yosua yang telah menunjukkan komitmennya, ketundukannya kepada Musa, abdi Allah itu. Kita tahu selama 40 tahun dia bersama dengan Musa di padang gurun itu. Dan selama kurang lebih 25 tahun juga dia memimpin Israel. Ketundukan, kesetiaan ditunjukkan dalam pengabdian yang nyata. Yang berikutnya, yang kedua, kalau tadi Yosua berhasil membawa seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan, termasuk dirinya sendiri. Dia berhasil juga membawa bangsa Israel beribadah dan menghormati Tuhan. Berhasil menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Berhasil mendiami daerah itu, negeri yang diduduki dengan tenteram, dengan aman. Sekarang pertanyaannya, di mana kunci keberhasilannya? Kalau kembali kita kepada nas tadi, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, dikatakan begini. Yang pertama saya bacakan kepada kita ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Atau balik dulu ke atas, dikatakan dalam ayat 1 tadi, dalam ayat ini bahwa Yosua dipilih oleh Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa yang menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Yosua dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel yaitu ke tanah perjanjian. Bagi kita juga, jemaat Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, kita telah ditetapkan sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak kita, untuk generasi plus generasi. Tetapi juga Tuhan sudah tetapkan kita juga seperti Yosua sebagai kepala rumah tangga juga, yang bertanggung jawab membawa seisi rumahnya untuk beribadah dan menghormati Tuhan. Ada amin? Kalau kita kaitkan juga kepada Yosua juga, kita juga, Tuhan telah panggil kita dari tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tetapkan kita itu menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini.
Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, adalah tugas dan tanggung jawab kita juga untuk membawa bangsa ini untuk beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Tentu hal ini dapat kita lakukan melalui kesaksian kita. Ada amin. Melalui kesaksian kita, melalui doa-doa kita, doa syafaat, doa yang tiada berkeputusan membawa kepada Tuhan bangsa ini, suku-suku yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, aku membawa di hadapan-Mu suku Betawi yang ada di kota Jakarta ini. Aku membawa suku Sunda yang ada di Jawa Barat ini, agar mereka juga menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menyembah dan yang beribadah kepadamu. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Sebab Tuhan mengatakan, kamulah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Amin. Nyatakan terangmu. Kiranya rasa asinnya Yesus masih tetap terasa, belum hambar, saudara. Amin. Ada amin. Yosua melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian Yosua lebih lanjut, keberhasilan Yosua dilandaskan disebabkan karena apa? Karena dia berkomitmen, dia membuat keputusan melakukan segala sesuatu tugasnya, pekerjaannya, panggilannya sesuai dengan ketetapan didasarkan atas janji-janji Tuhan, didasarkan atas firman kebenaran Tuhan. Karena dikatakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia harus tetap berketetapan hati. Jangan goyah, jangan tawar hati. Tetap menyala dan berkobar. Haleluya. Jadi yang pertama di sini, saudaraku, sekali lagi perhatikanlah, ingatlah tentang janji Tuhan kepadamu, kepada kita semua, termasuk tentang pemeliharaannya, termasuk janji penyertaannya, perlindungannya. Seperti yang kita bacakan tadi dalam Ulangan pasal 31 ayat 1, bahwa dia akan menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, dia akan bersama dengan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Jadi Yosua sekali lagi ngotot, mengimani, bahkan ingin lebih lanjut merebut apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan ini menjadi milik orang Israel yang akan diwariskan kepada turun-temurun, generasi lepas generasi. Demikian juga banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, termasuk di dalamnya lebih lanjut hari depan yang penuh apa? Harapan. Termasuk tadi janji-janji, aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau, dan masih banyak lagi. Dalam bulan raya Natal kemarin dia menyebut salah satu namanya, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tatkala kita lebih lanjut seperti yang saya katakan tadi, bagaimana supaya bisa melihat, mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi.
Salah satu ininya di dalam perjanjian baru, dalam Matius pasal 28, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kemudian ayat 20 katakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Siapa gerangan orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan? Tidak lain, mereka yang berketetapan hati mengikuti jalan Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan, amanat Yesus Kristus. Sekarang saya mau katakan begini, kalau saudara dan saya ingin lebih lanjut melihat Tuhan memberkati kita di bidang keuangan, di bidang perbendaharaan kita, ada enggak kira-kira janji yang perlu untuk kita klaim, kita imani, kita hidupi? Oh ya, banyak. Bicara soal hepeng itu banyak sini. Salah satu ininya umpamanya, contoh Maliaki 3 ayat 10. Kalau kita setia mengembalikan persepuluhan, tentu sekali lagi dengan hati yang tulus, murni, dengan penuh percaya melakukan itu, bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa jangan. Persembahan pun jangan kasih, apa-apa pun jangan. Itu tidak akan menjadi berkat bagimu. Tapi kalau kita melakukannya dari iman, dari hati yang tulus, Alkitab mengatakan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Beri yang terbaik, maka kita akan menerima yang terbaik. Ada amin. Adakah yang bisa mengatakan mengaminkan ayat kebenaran ini? Saya mengaminkannya. Sekian puluh tahun ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau katakan sekarang, berani saya mengatakannya. Sampai hari ini kami tidak punya utang. Jangan tanya lebih lanjut, isi dompet pendeta Raja Guguk berapa sekarang? Jangan tanya, atau sahamnya atau apanya, jangan tanya. Tapi sesungguhnya saya telah melihat, mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan hari lepas hari. Tabur, maka kita akan menuai. Sesuai dengan takaran yang kita ukurkan, itu akan diukurkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau kehendaki untuk diperbuat oleh orang lain bagimu, perbuatlah hal yang demikian juga kepada orang lain. Amin. Saya beberapa puluh tahun yang lalu ceritanya, baru mendapatkan jas dari orang-orang yang mengasihi kami, hamba Tuhan. Kemudian tidak lama kemudian, entah kenapa saya pulang ke kampung atau ke daerah, ke Sumatera. Lihat hamba Tuhan pas nggak ada juga ininya, jasnya juga. Langsung saya buka jas saya, habis khotbah saya kasih dia dan sebagainya. Tahu nggak, saudara? Sesudah itu sampai sekarang saya nggak pernah bikin jas. Selalu anak-anak Tuhan yang ini, nggak tahu ini stafku aja yang ini ada bikin jas saya 3 ini di luar ini, stafku aja ininya di luar ini. Padahal sebenarnya saya lebih banyak uangnya daripada stafku ininya, dari rekan sekerja. Tapi ya begitulah,
Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kita sebagainya. Sekali lagi, bagaimana cara Tuhan memelihara kita, itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas, mari kita melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Ada amin. Seperti soal kecemasan, kekhawatiran kita soal makan dan minum, kata kuncinya rahasia dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan, prioritaskan hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita hidup di dalam kerajaannya, atau berperilaku, bersikap seperti anak-anak kerajaan dalam dunia kita sehari-hari. Firman Tuhan ini tidak saya akan panjangkan lagi, saya merasa sudah ini. Sekali lagi, yang intinya tahun ini, yang utama dan yang menjadi prioritas kita ialah agar seisi rumah tangga dan keluarga kita beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, memberikan apa yang sepatutnya kepada Tuhan, yaitu pujian, penyembahan kita, pengagungan kita. Demikian juga kita mau menjadi saksi, kita mau menjadi berkat atau menjadi terang dan garam dunia. Dengan demikian, sekali lagi, hidupmu akan terpelihara, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menghancurkan hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Semuanya ada dalam naungan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena engkau adalah, karena kita adalah rekan sekerjanya, adalah milik kepunyaannya, karena kita hidup untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya, haleluya. Teguhkanlah oleh rohmu ya Tuhan dalam hati kami setiap firman-Mu, dan engkau menjabarkannya dan menguraikannya lebih lanjut sehingga umat-Mu dapat memahami dan mengerti, dan terutama menghidupi setiap firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah umat-Mu ini, jadilah mereka menjadi milik kepunyaan-Mu yang membawa kemuliaan, kepujian, pengagungan bagi Tuhan dari sekarang sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saatnya kita akan lanjutkan perjamuan kudus. Haleluya, saya undang petugas untuk kita maju. Haleluya. Perjamuan kudus ini terbuka bagi kita semua, Bapak dan Ibu, setiap kita yang telah percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Layak saudara menerima roti maupun cawan yang berisi anggur. Namun alangkah baiknya kita lebih lanjut untuk menantikan satu dengan yang lain, supaya kita melakukannya dengan secara bersama-sama. Secara khusus lebih lanjut, alangkah indahnya kita perlu memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita layak untuk seperjamuan dengan Tuhan pada saat ini? Tapi yang jelas ialah Tuhan telah berkorban bagimu. Dalam mengasihi kita, Dia mengorbankan seluruh hidupnya. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus ini adalah tugas dan tanggung jawab kita memberitakan Kristus Yesus sampai Ia datang kembali. Karena kita adalah saksi-saksinya. Untuk itu terimalah roti maupun cawan. Bersyukurlah. Itu menjadi kesembuhan bagimu, menjadi kekuatan, kemenangan, menjadi jawaban atas apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini. Yesus Kristus telah menyelesaikan bagimu di atas salib itu. Dia mengatakan sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai.
Tuhan telah membayar lunas melalui pengorbanannya bagimu dan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Oleh Tuhan seorang ibu yang terluka hatinya oleh karena perkataan ucapan putrinya, anaknya yang perempuan beberapa waktu yang lalu. Tuhan katakan, berilah pengampunan, lepaskanlah dia dari genggamanmu. Dengan demikian, pada saat kita mengikuti perjamuan ini, makan roti dan minum cawan yang berisi anggur, maka tubuhmu, penyakitmu akan lenyap, akan hilang. Oleh karena damai sejahtera yang dari Kristus Yesus. Demikian juga Bapak dan Ibu yang mengikuti di rumah, siapkanlah roti maupun air anggur ataupun sirup apa saja yang ini yang menunjuk kepada unsur-unsur ini, roti maupun cawan yang berisi anggur. Kita sama-sama bangkit berdiri. Membuka unsur-unsur perjamuan ini. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami sebelum kita makan roti ini dan minum dari cawan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beginilah kata firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memakannya. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam iman kepada anak domba Allah kita meminumnya. Haleluya. 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 Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Hambanya langsung mimpin kita dalam doa syafaat, mendoakan lebih lanjut. Jemaat Tuhan, haleluya. Salibnya selamanya mulia. Yesus, haleluya Tuhan. Glori Yesus, salibmu Tuhan memberi kami kemenangan. Salibmu Tuhan mengangkat kehidupan kami dari segala lumpur dosa dan segala kehidupan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Yes. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Urabasika rabakana. Pagi ini kalau ada saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, butuh didoakan, mari maju ke depan, datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita tidak ada satu kekuatan dalam hidup ini tanpa kita dengar-dengaran, tanpa kita hubungan intim dengan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, mungkin ada penyakit yang kau sedang alami, mungkin saudara sudah jenuh. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Jangan engkau menggunakan logika pikiranmu, karena mujizat itu tidak bisa disetarakan dengan logika pikiran manusia. Imani, haleluya Yesus. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan, karena kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berbicara mengingatkan hati kami Tuhan. Mungkin saat ini iman kami sudah semakin lemah, iman kami dipengaruhi dengan kehidupan yang semakin sulit. Pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Biar roh yang kudus bekerja, roh yang hidup itu Engkau materaikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang datang saat ini dalam keadaan sakit, Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau membuka dan melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang maju ke depan. Darah Yesus membersihkan setiap organ-organ tubuh dari persidang jemaat-Mu. Tidak ada penyakit yang sukar bagi-Mu Tuhan. Kalau ada luka-luka, ada mungkin hal-hal Tuhan yang menyakiti, lepaskan dalam nama Yesus, sehingga kuasa-Mu, mujizat-Mu leluasa bekerja. Tuhan Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang datang kepadamu, berseru dan berseru, mengangkat tangan. Hanya Engkau jawaban, tapi pangeran dokter sekali dokter. Terima kasih Bapa. Mungkin ada pergumulan hidup. Pagi ini dalam nama Yesus, Engkau berkuasa Tuhan, melepaskan segala beban-beban di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu Tuhan. Mari Engkau berkarya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai Tuhan. Kuasa-Mu tetap nyata, mujizat-Mu ada Tuhan. Mari Engkau lepaskan pagi ini Tuhan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu ini. Pagi ini hati mereka dimerdekakan, dibebaskan, karena menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus teguhkan iman percaya sidang jemaat-Mu ini. Kembali dari tempat ini membawa pertolongan yang nyata dan luar biasa ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, Engkau memberkati segala usaha, bisnis, pekerjaan sidang jemaat-Mu.
Kami tidak memandang situasi yang sulit, tapi kami memandang Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Engkau berkarya bekerja Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau menghancurkan segala kegagalan, Engkau menghancurkan segala yang menghambat Tuhan berkat-berkat-Mu dalam usaha pekerjaan, bisnis, aktivitas daripada sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau ada di dalam setiap usaha-usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan dalam nama Yesus. Minggu ini Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi, menghambat pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, gembala kami Pak Dirman. Kami berseru dan berseru kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau yang dilayani hamba-Mu ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Lutut kaki hamba-Mu, Engkau sanggup Tuhan menggantikan organ-organ lutut yang baru Tuhan. Tanpa kuasa-Mu Tuhan, itu terjadi Tuhan. Teguhkan iman percaya hamba-Mu Pak Dirman, agar hamba-Mu tetap melangkah di dalam iman, seperti Engkau menyertai Yosua. Engkau lakukan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pak Dirman lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Pada saat hamba-Mu dalam keadaan sehat, maka hamba-Mu leluasa melakukan pelayan-pelayan terpercayakan. Engkau berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami tetap mengimani Tuhan, menanti pertolongan-Mu Tuhan, menanti mujizat-Mu yang nyata itu. Karena kami tahu Tuhan, orang yang berharap bersandar kepada-Mu tidak pernah Tuhan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap keberadaan gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau bertindak Bapa di dalam gereja ini. Jangan Engkau hancurkan, jangan Engkau biarkan hancur gereja ini Tuhan. Kami tahu gereja milik-Mu, kepunyaan-Mu. Mari Engkau berdiri teguh di dalam gereja ini Tuhan. Engkau curahkan hadirat-Mu, curahkan kuasa-Mu, agar gereja ini berjalan dan segala rencana kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak hamba-hamba-Mu, tapi kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh melihat mujizat yang bisa terjadi, keajaiban terjadi Tuhan, seperti gereja yang mula-mula Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan penuh di tempat ini. Engkau singkirkan segala hal-hal tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Hati kami haus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang belum diselamatkan, sehingga gereja ini menjadi benar-benar gereja yang menjadi Allah dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bersihkan Tuhan segala tidak berkenan dalam gereja ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami dan berseru kepada-Mu Tuhan. Hati kami iba Tuhan, melihat situasi dan keadaan ini Tuhan. Biarlah Engkau berkarya Tuhan, sehingga sidang jemaat yang ada ini Tuhan, mereka tetap setia. Karena hamba-hamba-Mu lebih setia kepada Tuhan. Karena hamba-Mu Tuhan benar dengar suara-Mu Tuhan, benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, bukan keinginan hamba-hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak. Teguhkan gereja dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah hamba-hamba di gereja ini Tuhan. Tetap Engkau memberikan mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang haus datang kepada-Mu Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Hati yang hancur, hati yang sujud, hati yang merendah, itu yang Tuhan mau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pagi ini Tuhan kami berdoa, Engkau juga memberkati pemerintah kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oleh silih berganti Tuhan masalah, problem, pergumulan dari tengah-tengah bangsa kami. Engkau Bapa yang setia. Kalau pemerintahan kami sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, mampukan dia untuk bekerja dengan baik Tuhan. Wakilnya, menteri-menteri, semua pejabat instansi dalam nama Yesus, Engkau rapi mereka, agar mereka bekerja takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, keselamatan bangsa kami rindu Tuhan. Setiap suku-suku yang belum percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, lawatan-Mu Tuhan, sampai ke pelosok Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Memperlihatkan diri-Mu, Engkau Tuhan Juru Selamat hidup. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai seorang hamba yang benar-benar haus memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu. Berikan kesatuan kepada setiap gereja, antara misalnya hancurkan segala roh-roh yang sedang merusak hubungan satu dengan lain Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat gereja-Mu utuh, pada saat gereja-Mu bersatu, kami akan melihat keajaiban, kedahsyatan di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu yang mau Tuhan, karena itu yang dirindukan Tuhan di tengah-tengah hamba-hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keselamatan keluarga kami Tuhan, yang belum percaya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat Engkau memperlengkapi kami seperti Engkau memperlengkapi Yusuf dan Yosua Tuhan, biarlah Engkau juga melakukan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga keluarga kami boleh diselamatkan Tuhan. Hanya dengan roh-Mu, kuasa-Mu Tuhan,
Engkau mampukan kami berbicara untuk menerangi setiap keluarga kami Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Karena Engkau melakukan lawatan yang besar Tuhan. Karena Engkau melakukan keajaiban. Perjamuan kudus Tuhan pada saat kami terima. Mujizat keajaiban terjadi Tuhan. Jawaban-jawaban yang dahsyat Tuhan. Sampai hati kami terkagum-kagum. Heran-heran melihat segala perbuatan-Mu Tuhan. Karena Engkau melakukan jauh daripada apa yang kami serukan, apa yang kami doakan, apa kami minta daripada-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan mau membatasi Tuhan akan pekerjaan dan karya-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan penuh dengan sukacita kembali tempat ini karena mereka sudah menerima jawaban-jawaban daripada-Mu Tuhan. Dan mereka akan bersaksi Tuhan, akan bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Karena di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Engkau ada keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, dipuji sembah di setiap saat dan setiap waktu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita kembali kalau Tuhan sudah memelihara kita, melindungi kita di sepanjang tahun yang sudah kita lalui. Kita semua harus percaya, seperti Yosua disertai, Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih untuk hambanya, untuk Bapak Gembala kita, dan terus kita berdoa untuk beliau supaya kesehatannya semakin baik dan semakin baik. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyambut siapa yang baru pertama kali hadir di ibadah di jam 6 pagi. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Adakah? Lihat di sekeliling kiri kanan, barangkali ada yang baru. Tidak ada? Kita tetap terus setia berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Dan saya menyambut juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Selamat beribadah dan terus setia kepada Tuhan. Kita akan lihat beberapa pengumuman. Doa setiap hari Sabtu, yaitu doa Hana yang akan dimulai tanggal 14 Januari. Bagi ibu-ibu bisa bergabung di dalam doa Hana ini. Kemudian ibadah Naomi yang akan diadakan secara onsite di Gedung Kenanga lantai 1 di ibadah pertama, yaitu tanggal 15 minggu depan, tanggal 15 Januari 2023 jam 11. Mari ibu-ibu juga bisa bergabung di komunitas ini. Oke, itu saja untuk pengumumannya. Kemudian kami umumkan bahwa kantor gereja sudah mulai dibuka dalam minggu ini, berarti hari Selasa tanggal 10 dan seterusnya sudah aktif kembali. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan, bantuan apapun, bisa menghubungi staf ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain, para diaken. Jika memerlukan, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, supaya kami bisa mengikuti dan kami bisa membantu Bapak Ibu. Oke, itu saja. Kita akan membawa ya. Nanti Bapak Ibu sesudah ibadah kita ada fellowship acara tahun baru kita di 2023. Kita sudah dikenyangkan dengan rohani kita dikenyangkan oleh jasmani kita. Tetap percaya Tuhan akan memelihara kita sepanjang tahun ini. Dan kita akan pada pagi hari ini membawa persembahan-persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan tetaplah percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur di minggu kedua pada bulan Januari 2023 ini Tuhan, kami tetap ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami menerima berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami berkecukupan.
Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menolong kami di dalam kami kesulitan. Apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan, buatlah kami berhasil ya Bapa, karena kami mengandalkan Engkau. Kami membawa persembahan ini Tuhan di hadapan-Mu dengan tulus hati kami, dengan penuh sukacita, sebagai tanda ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dengan kita akan angkat satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dalam tangan pengasihan, perlindungan, serta pemeliharaanmu, ya Bapa, hamba menyerahkan segenap umat-Mu ini, yang akan menyertai mereka, dan yang akan membuat mereka berhasil dan beruntung dalam setiap tugas, di setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hidangkanlah tangan-Mu, berkatilah umat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah serta terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini sungguh menjadi bagianmu dan keluargamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sekali lagi kita ada fellowship di bawah, boleh sama-sama ininya